Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Songmas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Mohon izin kepada para sedulur dan para sesepuh di seluruh Nusantara, saya akan memberikan amalan untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam berdasarkan spiritual pribadi, baik melalui mimpi dan juga nyata. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Songmas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah subscribe, like, serta berkomunikasi di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita beranjak kepada tema di malam hari ini, alangkah lebih bijak kita memberikan Al-Fatihah kepada para orang tua kita dan juga kepada para karuhun-karuhun kita. Nabi Khidir alaihissalam bin Bali bin Malkan syai'ulillahi lamul al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Khidir alaihissalam bin Bali bin Malkan. Kisahnya sendiri para sedulur sudah dijelaskan tentang pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82. Dalam surat tersebut diceritakan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Kanjeng Nabi Musa. Dalam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Berangkat dari sini para sedulur, di dalam spiritual yang saya jalani ada dua macam cara untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi Khidir. Mudah-mudahan Allah meridhoi jika sedulur ingin bertemu dengan beliau. Yang pertama adalah melalui mimpi. Sebelum ini izinkan saya bercerita bahwa saya bertemu Kanjeng Nabi Khidir itu dengan dua cara yang tadi saya sebutkan. Ketika itu saya bertawasul, saya sedang berzikir di dalam sebuah masjid tua di daerah Cirebon. Nama masjid tersebut adalah Masjid Kejaksan. Ketika saya sedang berzikir dalam gelapnya malam, kebetulan kalau di masjid tua itu seringnya lampunya itu tidak diterangi, jadi digelapin para sedulur. Ketika sedang asik berzikir, tiba-tiba saya dihampiri sebuah naga. Naganya berwarna hijau, jika kena cahaya seperti emas, berkilauan seperti emas. Lalu saya disuruh untuk naik kepalanya, naik di atas kepalanya. Akhirnya saya naik, dibawalah saya
ke sebuah lautan. Ketika sudah sampai di lautan, naga itu masuk ke dalam air. Semakin dalam, dan akhirnya aku menepuk kepala naga tersebut. Ingin memberitahu bahwa napasku habis. Dan memang seperti kejadian sebenarnya, para saudara. Napasku benar-benar habis. Tiba-tiba ada suatu kalimat di dalam diri, di hati saya, yang mengatakan bahwa jangan lupa baca ayat yang sudah kami berikan. Oh iya, akhirnya saya baru ingat. Akhirnya saya baca ayat tersebut 3 kali tanpa napas, dan akhirnya saya sedikit demi sedikit bisa untuk menghirup udara di dalam air. Wallahu alam ya para sedulur, karena ini berdasarkan apa yang saya alami. Ketika sudah sampai di kedalaman tertentu, di situ banyak karang-karang. Naga itu memerintahkan saya untuk bersembunyi di balik karang, karena beliau ingin bertemu dengan sosok seseorang di bawah laut itu. Akhirnya naga itu menghampiri suatu toko. Ada satu toko yang melayang di dalam air itu, berjubah putih, memakai tongkat. Mereka ngobrol apa, saya tidak mendengar. Tapi ketika saya mengintip, naga itu lagi asik berbincang-bincang dengan tokoh tersebut. Akhirnya saya sadar bahwa di dalam hati itu berkata bahwa itulah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya saya balik lagi ke dalam jasad ini dan saya beristighfar dan saya mengucapkan alhamdulillah. Tapi di dalam obrolan itu saya tidak mendengar apa-apa. Ya mungkin belum waktunya untuk mendengarkan sesuatu pembicaraan dari kedua tokoh tersebut, antara naga dengan Nabi Khidir alaihissalam. Baik para sedulur, untuk tata cara bertemu dengan Nabi Khidir melalui mimpi, mangga silakan sedulur menyimak tata caranya di dalam sebuah video yang sudah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan bahwa semua ini hanya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Gusti Allah Subhanallahu wa ta'ala. Semoga Gusti Allah memberikan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Jika sewaktu-waktu sedulur bermimpi bertemu dengan seseorang, mohon jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tunggu sampai orang di dalam mimpi tersebut memperkenalkan diri atau memberi kita kesempatan untuk bertanya kepadanya. Jika sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, dan syukur jika sedulur memang diberikan kesempatan untuk bertanya oleh beliau. Silahkan bertanya tentang apapun yang sedulur mau. Namun, untuk hal ini yang lebih sering terjadi ialah beliau sudah lebih dulu memberitahu apa yang ada di pikiran dan hati kita sebelum sedulur bertanya kepada beliau. Jika sudah berhasil bertemu beliau, kami sarankan untuk mengadakan syukuran seadanya dengan orang-orang terdekat, dan makanan tersebut juga diberikan secukupnya kepada fakir miskin atau yatim piatu. Setelah itu, perbanyaklah untuk bersedekah. Semoga berkah dan bermanfaat untuk para sedulur sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Caranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifam bi khalqihi, ya alimam bi khalqihi, ya khobiram bi khalqihi, ultuf bina ya latif, ya alihi, ya khobir. Amalannya dibaca 3 kali tiap ba'da sholat fardu.
Alangkah lebih baik jika dalam seminggu sedulur sempatkan minimal 1 kali pada tengah malam untuk mendirikan sholat taubat dan sholat hajat masing-masing 2 rakaat. Lalu dilanjutkan dengan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tawasul khususon kepada Nabi Khidir alaihissalam dengan jumlah Al-Fatihah 41 kali atau 100 kali. Lalu amalannya dibaca 100 kali amalan. Alhamdulillah para sedulur, sudah kita saksikan tadi ya tata cara untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi Khidir melalui mimpi. Nah, untuk bertemu dengan Nabi Khidir melalui alam nyata ini, fisik ketemu fisik secara langsung. Amalan Cirebon itu sendiri saya sudah melakukan. Kebetulan ini saya dapat. Nasab keilmuan ini saya dapat dari seputu resmi. Tata caranya hampir sama amalan yang tadi. Cuman kalau ini berpuasa para sedulur selama 3 hari. Selama berpuasa itu di hari pertama dan hari kedua, para sedulur berzikir amalan yang tadi di tengah-tengah pintu rumah sebanyak 11 kali. Jadi amalan tadi itu para sedulur zikir di tengah-tengah pintu rumah utama boleh, di pintu kamar boleh, tapi di tengah-tengah pintunya ya. Nah, dimulainya kapan? Setelah ba'da maghrib, setelah sedulur membatalkan puasa, para sedulur langsung berzikirnya itu, sholat dulu langsung berzikir itu. Di hari pertama dan di hari kedua. Di hari ketiga, para sedulur puasanya ngebleng. Jadi jangan ketika maghrib jangan berbuka puasa, terus dilanjut puasanya. Tapi zikiran tadi tetap dilakukan hingga jam 6 pagi. Para sedulur boleh makan, membatalkan puasa itu, dan para sedulur melakukan perjalanan ke laut. Jadi ini khusus bagi para sedulur-sedulur yang notabene rumahnya itu dekat dengan laut. Caranya itu adalah ketika kita menuju laut itu nganan, tidak boleh ke kiri. Jadi tidak boleh belok ke kiri. Misalkan jalan kaki ya, ini khusus untuk jalan kaki, itu tidak boleh belok ke kiri. Jadi tidak boleh mengendarai kendaraan apapun. Jalan kaki. Tidak boleh belok ke kiri, nganan. Kang gimana Kang? Nanti kalau saya nganan-nganan itu malah semakin jauh. Nah itu dia. Jadi ketika kita ingin belok ke kiri, kita sedikit memutar para sedulur, tapi ke kanannya, jalan ke kanan memutar, akhirnya kan ketemu nih dengan suatu sudut yang nanti misalkan belok ke kiri. Nah para sedulur lanjutkan jalan dulu, tidak boleh ke kiri, yang penting nganan, tapi kalau misalkan belok ke kiri kita mutar dulu, jangan zigzag langsung mutar berbalik 180, tidak boleh. Jadi langsung memutar dulu, memutar baru ke sini. Paham ya para sedulur? Kalau kurang paham para sedulur, maka silakan biasa hitung-hitung silaturahmi di komentar saja. Dan ingat, ketika sudah sampai di laut, carilah kurang lebih pas untuk para sedulur duduk. Cari rumput yang kira-kira pas untuk para sedulur duduk. Inilah kadang-kadang nggak masuk akalnya. Di laut, di pasir ada rumput, tapi memang itu ada rumput yang hanya kira-kira pas buat pantatnya para sedulur duduk. Para sedulur duduk di situ, zikir amalan yang tadi hingga bertemu dengan sosok yang sedulur ingin temui. Benar para sedulur, ini bukan bohong-bohongan, benar. Jadi mangga silakan. Mudah-mudahan amalan ini berkah, tidak hanya untuk diri saya pribadi, tapi untuk sedulur-sedulur yang ingin melakukan itu. Kalau rumahnya jauh dengan laut, mangga melalui mimpi berharapnya, tidak jadi masalah.
ataupun tidak melalui mimpi diwujudkan misalnya bertemu di masjid, Allah yang meridhoi itu, Allah yang menentukan itu. Dan jika sedulur rumahnya dekat dengan laut, lakukan puasa 3 hari. Ya para sedulur, tepat dan memang tepat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sedulur semua dan untuk diri saya pribadi. Jikapun ada kekurangan dan kesalahan dalam ucap munalan muni kula mohon ampurah ya para sedulur. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.